Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dara Zulfia Kencana, nomor BP 181094002, ingin mempresentasikan tugas kami dari kelompok 2 mengenai tinjauan mikroplastik di lingkungan akuatik, distribusi, transportasi, ekotoksikologi, dan mekanisme toksikologi. Kelompok 2 dengan anggota Teguh Ramadan Putra, Nadia Fadilah Febrinaldi, Fani Noviana Yoga, Aga Afdala, Irsyad Aslam, Citra Dara Zulfia Kencana, Fajri Dwi Arya, Weri Yulia Sapitri. Mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm, namun sulit terurai di lingkungan dan tahan lama serta memiliki efek berbahaya pada ekosistem. Sumber utama mikroplastik yaitu yang pertama, partikel polietilen atau PE, 2. Polipropilen atau PP, 3. Polistiren atau PS. Ancaman dari limbah mikroplastik. Adapun ancaman dari limbah mikroplastik yaitu yang pertama adalah mikroplastik menjadi ancaman bagi kehidupan akuatik karena efek toksik yang ditimbulkannya. Kedua, mikroplastik juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia dan keseimbangan ekologi. In vivo dan in vitro. Adapun pengertian dari studi ini yaitu yang pertama, in vivo. In vivo adalah eksperimen yang menggunakan organisme hidup secara keseluruhan sebagai lawan dari organisme parsial atau organisme mati. Uji in vivo dianggap sebagai metode yang paling baik untuk menyelidiki toksisitas jangka panjang dan dapat mengungkapkan toksisitas organisme in vivo dengan lebih baik. Namun, studi ini memiliki kerugian seperti memakan biaya dan waktu. Yang kedua adalah studi in vitro. Adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan komponen organisme yang telah diisolasi dari lingkungan biologis, biasanya untuk memungkinkan analisis yang lebih rinci atau lebih nyaman daripada yang dapat dilakukan dengan seluruh organisme, seperti mikroorganisme, sel, atau molekul biologis. Keuntungan utama dari in vitro adalah studi ini sangat sederhana dengan fokus kepada komponen yang lebih kecil. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aga Afdala BP 1710943012 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Berikut, berdasarkan paper di atas, sebanyak 60-80% dari sampah laut adalah berbagai jenis partikel plastik, seperti polisitren, polivinil klorida, polietilen, nilon, dan polikarbonat. Mikroplastik ini tidak hilang melalui proses alami dan tersebar luas di Samudra Pasifik atau Atlantik. Mikroplastik juga terdeteksi di laut terbuka serta laut tertutup seperti Laut Karibia. Juga berdampak pada kutub yang menyebabkan terancamnya ekosistem kutub. Selain itu, menurut peneliti, konsentrasi mikroplastik paling besar terletak pada ekosistem perairan air tawar. Hal ini disimpulkan berdasarkan penelitian dari Sungai Rhine dan sungai lain yang merupakan cabang dari Sungai Rhine. Ditemukan sedimentasi mikroplastik yang bermuara ke laut melalui sungai, sehingga perairan estuari menjadi ekosistem dengan konsentrasi MPS tertinggi. Baik, slide selanjutnya. Berdasarkan penelitian, diestimasikan bahwa 4,8 hingga 12,7 juta ton mikroplastik diperkirakan telah dilepaskan ke lautan setiap tahunnya. Mikroplastik mengkontaminasi garis pantai dari 18 tempat di seluruh dunia mewakili 6 benua dari kutub utara ke ekuator, dengan lebih banyak material mikroplastik di daerah padat penduduknya. Lalu, konsentrasi mikroplastik dari pesisir sedimen di wilayah Algarve dan selatan air beting Portugis diambil dari sedimen sampel, dan konsentrasi mikroplastik berkisarkan dari 10 sampai 3.320 item per kilogramnya. Dan berdasarkan penelitian juga, pencemaran mikroplastik di permukaan air dan sedimen dari 3 ngarai tingkat reservoir mencapai 25-300 N per kilogram basah berat. Slide selanjutnya. Berikut merupakan penggambaran dari penyebaran mikroplastik di lingkungan. Mikroplastik berasal dari sumber yang terutama melalui lingkungan lautan, yang melalui sungai, limbah industri dan perkotaan, dan limpasan sedimen dari pantai dan ladang tetangga. Lalu, mekanisme mikroplastik yang diangkut dalam air di sepanjang sungai ke lautan. Dan juga mikroplastik juga dapat disebarkan melalui angin yang berperan menyebarkan mikroplastik.
Lalu, organisme di dalam tanah juga berperan sebagai media yang baik untuk mengangkut mikroplastik dari perairan melalui limpasan permukaan. Slide selanjutnya. Pada sekarang ini, kecenderungan yang meningkat untuk kelimpahan dan penyebaran mikroplastik global dengan luas penggunaan mikroplastik, di mana mikroplastik di lingkungan juga memiliki potensi untuk menyerap berbagai polutan, termasuk logam berat, hidrokarbon aromatik polistilik, bionafil poliklorinasi, asam perfluoralkalin, dan bahan kimia beracun lainnya, di mana berdasarkan WOED tahun 2019 mengatakan interaksi hidrofobik dan elektrostatis adalah alasan utama penyerapan kontaminan lainnya. Interaksi hidrofobik berkaitan dengan daya tarik molekul nonpolar ke permukaan mikroplastik nonpolar, yang dianggap sebagai alasan utama penyerapan bahan kimia organik hidrofobik menjadi mikroplastik. Elektrostalistik diteror disebabkan sebagai daya tarik yang berlawanan molekul bermuatan atau tolakan dari molekul bermuatan serupa. Selain itu, ukuran dan bentuk juga dapat mempengaruhi adsorpsi, tetapi penyerapan tidak bergantung pada ketersediaan penyerapan di daerah permukaan. Partikel biasanya menyajikan area ke rasio volume, yang diharapkan memiliki daya serap yang tinggi kapasitas, seperti partikel dengan ukuran lebih kecil dan bentuk biasa. Kontaminan dapat dilepaskan dari permukaan selama transportasi mereka berada di lingkungan atau di dalam organisme. Polutan yang diserap oleh parlemen dapat mengganggu sel, molekul, dan dapat mempengaruhi sistem biologis. Poliamida memiliki kapasitas serapan yang lebih besar untuk kelompok antibiotik dibandingkan MPS lainnya, karena hidrogen ikatan yang disebabkan oleh karakteristik donor proton dari kelompok amida dalam poliamida. Proses menelan merupakan rute penyerapan yang penting bagi spesies laut untuk terpapar polusi. Setelah konsumsi, MPS diangkut melalui sistem peredaran darah sebuah organisme dan dipindahkan ke jaringan dan sel yang berbeda. Berpotensi mengakibatkan beberapa jenis efek samping seperti kerusakan patologis, kerusakan membran lisosom bialisasi, kematian sel, respon inflamasi, perkembangan dan penghambatan, dan goresan otot. Efek merugikan pada organisme ini mungkin disebabkan oleh kerusakan fisik atau toksisitas biologis pada MPS. MPS secara biologis dapat terakumulasi dalam jaringan hewan akuatik termasuk populasi liar dan budidaya melalui proses menelan, dan jaringan ini akhirnya dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan. MPS juga telah terdeteksi dalam makanan laut yang dijual di pasar, termasuk ikan, bivalvia, krustasia, dan kerang dijual untuk konsumsi manusia. Kehadiran MPS dalam jumlah besar pada spesies ikan dan krustasia yang dipancing menimbulkan kekhawatiran tentang potensi transfer bahan sintetis kemanusiaan. Akhbarizadeh dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyarankan bahwa rasio konsumsi 3.000 dan kurang 1.000 gram per minggu untuk orang dewasa dan anak-anak. Namun, hingga kini informasi tentang efek dari toksisitas MPS tentang kesehatan manusia melalui rantai makanan masih kurang. Penelitian MPS di lingkungan akuatik. Organisme akuatik secara langsung atau tidak langsung terpapar MPS karena lingkungan air yang tersebar luas. Paparan langsung umumnya menyebabkan jangka pendek toksisitas akut, sedangkan paparan tidak langsung menyebabkan organ kronis toksisitas. MPS dapat terpapar organisme akuatik dengan cara yang berbeda proses: intravena, transdermal, subkutan, inhalasi, intraperitoneal, dan oral. Studi di vivo cenderung untuk intravena, subkutan, intraperitoneal, oral, dan paparan kulit. Sedangkan di lingkungan perairan cenderung fokus pada paparan inhalasi, oral, dan kulit. Efek merugikan MPS pada organisme dapat bersifat fisik dan biologis. Efek fisik dari MPS menyebabkan kematian mekanis atau kerusakan gen, jaringan, atau kulit organisme akuatik. Efek kimiawi dari MPS menginduksi stres oksidatif, inflamasi, hambatan pertumbuhan, distribusi akumulasi, dan transportasi di organ, dan berdampak pada metabolisme lipid di perairan organisme. Konsumsi MPS dapat mengurangi pencernaan dan kapasitas makan dan meningkatkan kekurangan gizi dan menyebabkan penyakit pada hewan air karena penyumbatan di saluran kehamilan oleh MPS. Ukuran kecil MPS meningkatkan transkolasi mereka di gastrointestinal membran melalui mekanisme dan distribusi mirup endostosis ke dalam jaringan dan organ. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fani Novena Yoga, akan melanjutkan presentasi. Melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan Fani sebelumnya, bahwasanya efek secara biologis dari mikroplastik ini juga termasuk ke dalam akumulasi, distribusi, dan juga transportasi di dalam organ. Yang mana efek samping lain dari mikroplastik juga termasuk
di dalamnya ada stres oksidatif, peradangan, penghambatan pertumbuhan, dan berdampak pada metabolisme lipid atau lemak yang ada di dalam organisme akuatik. Dan juga dampak atau efek dari mikroplastik ini sendiri dalam organisme akuatik juga menimbulkan respon imunologis dan diinduksi stres oksidatif pada organisme akuatik melalui gen, yang mana gen ini diubah secara ekspresi dan generasi dari radikal bebas yang telah dihirup atau yang ada di dalam tubuh organisme akuatik itu sendiri. Setelah paparan kronis selama 48 hari, yaitu mikroplastik ini sendiri, mikroplastik secara signifikan terbukti mempengaruhi kelangsungan hidup, perkembangan atau molting, metabolisme dapat berupa glikogen dan penyimpanan lipid seperti yang ada di sebelumnya Fani jelaskan, yaitu berupa penyimpanan lipid atau lemak, dan juga aktivitas makan dari organisme akuatik itu juga terganggu, sehingga mikroplastik ini dapat memberikan efek yang cukup komplikasi, cukup komplit ya, karena efek dari secara biologis dan juga secara fisik dari perjalanan organisme yang ada di dalam tubuh organisme akuatik itu juga terganggu. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian mikroplastik yang ada di lingkungan akuatik, yaitu juga termasuk ke dalamnya organisme akuatik, bahwasanya potensi mikroplastik terakumulasi secara biologis dalam organisme dengan nasib yang transfer ataupun nasib transfer rantai biologis sebagian besar belum dijelajahi secara maksimal. Jadi ini dapat disimpulkan bahwasanya mikroplastik itu memiliki potensi yang sangat komplit, seperti yang sudah Fani jelaskan sebelumnya, dengan dapat terakumulasi secara biologis, di mana dapat mengganggu dari sistem DNA, dapat mengganggu dari sistem organ, dapat mengganggu dari sistem organ yang bekerja penting untuk organisme tersebut, baik itu dari pernafasan, baik itu dari pencernaan, dan juga organ lain seperti proses enzim yang terjadi di dalam tubuh organisme akuatik tersebut. Namun, transfer rantai secara biologis ini belum dapat dijelajahi secara maksimal karena mungkin ada beberapa kebatasan yang dialami oleh si peneliti. Selanjutnya ada studi in vitro, yang mana studi in vitro secara toksikologi, yang hal ini diteliti dalam bagian mikroplastik, yaitu mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan molekul yang dievaluasi secara in vitro, yang mana mikroplastik ini dapat masuk ke dalam sel dan menjadi penyebab perusak atau toksisitas pada sel organisme. Contohnya yaitu peneliti melakukan penglihatan pemaparan mikroplastik di ikan atau yang dalam hal ini organisme akuatik, yang mana didapat kesimpulan bahwasanya apabila terus terpapar polyvinyl klorid atau PVC, yang mana ini merupakan jenis bagian kecil dari mikroplastik, dan juga PE, yang mana sebenarnya PVC dan PE ini merupakan plastik, jenis plastik. Jadi kan mikroplastik itu plastik yang terdegradasi berubah menjadi bagian kecil gitu kan. Jadi mikroplastik ini dapat merusak ikan ataupun organisme akuatik lain. Jadi dapat mempengaruhi kerja atau organ sel yang ada di dalam tubuh organisme akuatik. Lanjutan dari studi in vitro toksikologi ini bahwa mengatakan penelitian lain juga menyebutkan adanya dugaan kerusakan DNA yang diamati setelah pemaparan dari 4 sampel yang diuji, yaitu 4 sampel mikroplastik pada 6 trut pelangi, yang mana trut pelangi ini merupakan jenis ikan kecil yang berwarna pelangi yang telah diuji garis sel hati dari organ hati dari ikan trut pelangi tersebut.
bahwasanya adanya dugaan kerusakan DNA ini merupakan suatu gangguan yang diakibatkan oleh mikroplastik itu sendiri pada tingkat sel. Jadi dengan kerusakan DNA itu sendiri juga mengakibatkan bahwasanya pemaparan mikroplastik pada organisme akuatik ini bisa sampai ke bagian terkecil ada di organisme akuatik tersebut. Penelitian lain dari studi in vitro toksikologi terhadap mikroplastik juga diamati lewat tumbuhan air yang juga berperan penting di dalam kegiatan lingkungan perairan, yang mana dilihat bahwasanya sel pada tumbuhan air juga penting sebagai indeks dalam penilaian toksisitas mikroplastik secara in vitro, yang mana mikroplastik itu sendiri yang memiliki pengaruh efek terhadap tumbuhan, yaitu sel dari tumbuhan air tersebut dapat memodulasi metabolisme energinya menjadi sesuatu yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan perairan yang benar, yang mana di sini maksudnya adalah secara perkembangan terhadap gangguan lingkungan perairan yang dialami, bahwasanya tumbuhan air ini secara tidak langsung juga dapat sedikit beradaptasi, sehingga dengan adanya pengaruh dari mikroplastik terhadap lingkungan perairan itu juga sel tumbuhan dapat sedikit beradaptasi dengan memodulasi metabolisme energi yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh lain dari studi in vitro yang dilakukan yang oleh peneliti. Contoh yang pertama yaitu menemukan penurunan esterase seluler yang signifikan pada aktivitas dan kandungan lipid ataupun lemak netral yang ada pada Cytoceros neograsil setelah terpapar mikroplastik. Jadi Cytoceros neograsil ini merupakan satu jenis ikan yang ada di lingkungan perairan laut. Dan yang kedua, adanya paparan mikroplastik dari Chlorella vulgaris, yaitu memberikan hambatan yang signifikan terhadap pengaruh pada proses sel fotosintesis. Jadi, pada kasus yang kedua ini mikroplastik juga menghambat proses sel fotosintesis yang ada pada tumbuhan lingkungan perairan. Jadi, contoh lain yang diamati oleh peneliti ini bahwa satu berasal dari hewan dan yang satu lagi berasal dari tumbuhan lingkungan perairan. Mungkin sekian yang dapat Fani sampaikan pada presentasi Fani dan dilanjutkan oleh rekan Fani selanjutnya. Terima kasih. Saya Irsad Aslam akan melanjutkan mengenai studi in vitro toksikologi. Studi ini merupakan studi yang dapat menerangkan efek toksisitas dari MPS pada tingkat molekular atau molekul, yang mana studi toksikologi in vitro ini masih sangat langka atau jarang ditemukan. Berikut ini merupakan tabel studi yang menunjukkan efek toksisitas pada spesies air mikroplastik. Di sini di tabel ini menjelaskan siapa penelitinya dan fokus terhadap toksisitas, serta sampel yang diuji, serta ukuran atau konsentrasi atau waktu paparan yang diterima terhadap sampel. Ini masih merupakan tabel studi yang menunjukkan efek toksisitas pada spesies air mikroplastik. Selanjutnya, mengenai mekanisme toksisitas mikroplastik di lingkungan perairan. Oxidative stress merupakan mekanisme utama yang diusulkan untuk toksisitas lingkungan dari polutan dan ekotoksisitas pada organisme. Selanjutnya, mengenai materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Stres oksidatif dapat mengganggu keseimbangan kapasitas suatu organisme untuk menangani spesies oksigen reaktif yang berlebihan, yang dapat menginduksi pertahanan antioksidan organisme dan menyebabkan kerusakan oksidatif pada molekul. ROS diperlukan untuk organisme pada tingkat sedang. ROS yang berlebihan menyebabkan peroksidasi asam lemak jenuh, polion, merusak permeabilitas membran sel, dan merusak struktur molekul lain, seperti DNA, protein, dan lipid.
Kerusakan biomolekul memicu serangkaian reaksi seperti respon inflamasi, sel kematian, kerusakan jaringan, dan kerusakan DNA. Polutan yang menempel pada permukaan MP dapat meningkatkan beberapa sifat anggota MP dan mengubah efek toksisitas dalam rekan. MP dapat menjadi vektor polutan untuk memasuki suatu organisme karena karakteristik penyerapan. Misalnya kelarutan dan kodifenil polibrominasi adalah dua faktor penting untuk menentukan penyerapan polutan ke MP. Sampah plastik terkait dengan beberapa polutan kimia dapat mengganggu fungsi sistem endokrin, mengubah ekspresi gen dan mempengaruhi perkembangbiakan sel germinal. Interaksi dari MP dan senyawa mengubah efek toksisitas individu bahan kimia. Biasanya ada 3 efek toksisitas kompleks yang berbeda pada polutan gabungan untuk spesies perairan, termasuk antagonistik, aditif, dan sinergis. Spesies akuatik yang umum digunakan dalam studi toksisitas adalah mikroalga, Dapnia magna, dan ikan. Misalnya klorpyrifos pasti tidak ditemukan merayap ke permukaan MP yang menurunkan ketersediaan hayati dalam sel alga dan menghambat pertumbuhan mikroalga. Baiklah, selanjutnya ini merupakan tabel dari gabungan toksisitas dari penelitian MPS di lingkungan akuatik. Untuk tabelnya sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk tabelnya meliputi dari studi, fokus dari toxicity, sampel akuatik yang digunakan, dan polutan yang ditimbulkan dari toksisitas tersebut. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa MPS dan nanopartikel memiliki toksisitas yang relatif rendah daripada polutan lain, tetapi toksisitasnya meningkat saat dicampur dengan konsentrasi tinggi dari kedua zat tersebut. Namun, toksisitas gabungan dari dua jenis MPS dalam kombinasi dengan triklosan menurun lebih dari MPS tunggal saat terkena Sclerochema costatum. Baiklah, saya Widilia Fitri akan melanjutkan presentasi selanjutnya, di mana jurnal ini memberikan gambaran bagaimana potensi risiko ekologis yang terkait dengan keberadaan mikroplastik di lingkungan akuatik, terjadinya di lingkungan, transportasi, ketahanan pangan manusia, mekanisme toksisitas, efek toksisitas, dan kompatibilitas ekologi mikroplastik ditinjau dan juga dibahas dalam pembahasan ini. Dan penting untuk memahami toksisitas interaksi polutan dan anggota di lingkungan akuatik. Dan diperlukan lebih banyak penelitian untuk menyelidiki bagaimana konsekuensi potensial bagi keberlanjutan dan keamanan pangan manusia dengan akumulasi anggota elemen lingkungan di masa depan. Dan oleh karena itu, perlu untuk mempelajari transfer efek toksisitas dengan polutan yang lain melalui rantai makanan dan pelaku lingkungan. Dan pemahaman sistematis tentang toksisitas mikroplastik penting untuk membatasi penggunaannya. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu cakupan biologis penelitian toksisitas mikroplastik tidak luas. Penelitian in vitro pada hewan sebagian besar berfokus pada sel organisme air atau ikan, sedangkan studi in vitro yang tersedia tentang spesies air sangat jarang. Efek toksisitas potensial dari mikroplastik pada senyawa lain harus diamati. Biokompatibilitas adalah kriteria desain penting untuk mikroplastik digunakan dalam produk manusia dan pelepasannya ke lingkungan. Dan penilaian risiko toksikologi ekologi anggota elemen diperlukan untuk koordinasi kebijakan dalam perumusan pemerintah.